Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelas ya. Sebenarnya kelas sendiri itu kita bagi jadi empat empat file gitu ya. Entah itu akan jadi 4 video atau tetap jadi satu video atau beberapa video. Jadi di sini ada kelas, kemudian ada inheritance, kemudian ada polymorphism dan overloading. Sebenarnya kelas ini bisa jadi satu series tersendiri ya, karena banyak sekali yang bisa dibahas. Tapi karena ini kelas basic ya, jadi kita akan bahas yang penting, yang paling penting intisari aja ya. Jadi tidak sampai yang mendetail seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai kelas. Jadi kelas itu adalah blueprint dalam menciptakan suatu objek ya. Jadi di sini akan men-encapsulate data atau atribut dan juga function menjadi satu gitu. Nah, objek adalah instance dari kelas. Nah, karena kan kalau misalkan function kemudian atau atribut itu tercecer-cecer itu kan jadi kurang rapih ya secara code ya. Padahal suatu kelas itu kan biasanya membadal sesuatu hal yang saling berkaitan. Contohnya di sini adalah kelas student ya. Nah, ini bersifat public dan ya kelas student itu punya atribut, misalkan string name ya, nama, mungkin ada ID juga perlu ya. Kemudian ada integer age ya, umurnya, dan juga GPA-nya. Nah, ini ada konstruktor untuk menginisialisasi student. Jadi kita panggilkan student, kemudian string n ya, ini sebagai inputan dari nama. Ya sesuai lah dengan atribut yang akan dimiliki ya. Jadi integer untuk A dan float untuk si G atau GPA. Nah, di sini di dalam kelas ini juga terdapat namanya void ya, atau prosedur, di mana di sini akan menampilkan info dari si student tersebut. Misalkan si out name-nya siapa, age-nya siapa, dan GPA-nya itu berapa gitu. Nah, kemudian di sini ada juga metode untuk ngupdate GPA. Nah, karena tidak return value, cuma update aja, kita cukup butuh prosedur kan. Nah, jadi nama prosedurnya adalah update GPA. Nanti diinputkan GPA yang baru, nanti akan di-assign ke dalam atribut atau ini ya, variabel namanya GPA tadi. Misalkan ini ada main ya. Nah, kemudian main ini ada si studentnya namanya Alice dan Bob. Ini umurnya 20 dan 22, ini GPA-nya masing-masing. Kalau kita coba student 1 ya, ini ya, punyanya si Alice, dan student 2 punyanya Bob, kemudian dot display info, berarti kita akan memanggil prosedur yang di dalam kelas student ini ya. Jadi kita si kelasnya dideklarasikan di awal kayak tipe data gitu. Kemudian nama kelasnya kalian apa? Kemudian di sini kita akan punya parameter-parameter yang dibutuhkan tadi. Ya, ini ya, parameter yang dibutuhkan. Kemudian kalian bisa panggil function-function atau prosedur yang ada di dalam kelas tersebut. Di sini display info dan kemudian untuk GPA-nya si Alice misalkan ada kesalahan, maka bisa diupdate ya. Panggil juga nih prosedur yang lain yaitu update GPA. Seperti itu. Nah, cara manggilnya atau ya cara ngakses function atau prosedurnya itu pakai dot gitu ya. Nah, di sini 3,9 dan di display ulang nanti akan berubah GPA-nya si Alice kayak gitu. Nah, coba kita run. Ya, ini ya. Jadi yang awalnya Alice itu kayak gini, sekarang sudah berubah. Oke, itu adalah suatu kelas.